Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kopi bukan hanya sekedar minuman, tapi juga menjadi simbol di banyak negara? Di balik secangkir kopi tersembunyi cerita, tradisi, dan filosofi yang kaya. Mari kita telusuri perjalanan budaya kopi dari berbagai belahan dunia dan temukan bagaimana kopi menjadi lebih dari sekedar minuman, tapi juga simbol identitas dan kebersamaan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif dan jangan lupa minum secangkir kopi terlebih dahulu. Kita lanjutkan yang pertama, yaitu awal mula kopi, legenda dan asal-usul. Kopi bukan hanya minuman modern, ia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari Ethiopia. Menurut legenda, seorang penggembala kambing bernama Kaldi menemukan bahwa kambing-kambingnya menjadi lebih berenergi setelah memakan biji dari pohon kopi. Kejadian ini menarik perhatian biarawan setempat yang mulai menggunakan kopi untuk tetap terjaga saat berdoa sepanjang malam. Dari Ethiopia, kopi menyebar ke Timur Tengah dan menjadi bagian penting dari budaya di sana. Kopi pertama kali dipopulerkan di Yaman, khususnya di kota pelabuhan Mocha. Dari sini, kopi mulai mengalir ke seluruh dunia, membawa serta tradisi yang masih kita nikmati hingga sekarang. Ini bukan hanya perjalanan rasa, tapi juga perjalanan budaya dan keyakinan. Yang kedua yaitu kopi dan perkembangan budaya di Timur Tengah. Di Timur Tengah, kopi bukan hanya sekedar minuman, melainkan simbol pertemuan dan kebersamaan. Di sini munculnya kedai kopi pertama yang disebut Kahveh Khaneh, menjadi pusat diskusi politik, sosial, dan budaya. Orang-orang berkumpul untuk berbicara tentang isu-isu penting sambil menyeruput kopi, menjadikannya ruang publik pertama di mana semua kelas sosial bisa berkumpul. Kedai kopi juga dikenal sebagai sekolah para bijak, tempat di mana pikiran-pikiran besar bertemu dan berbagi ide. Dengan rasa pahit dan aroma khasnya, kopi membangkitkan semangat diskusi dan inovasi. Ini adalah tempat di mana kopi tidak hanya diminum, tetapi juga menginspirasi pikiran yang jernih dan percakapan yang mendalam. Yang ketiga yaitu kopi di Eropa, simbol revolusi dan pencerahan. Ketika kopi pertama kali tiba di Eropa pada abad ke-17, minuman ini menjadi bagian dari revolusi intelektual dan ilmiah. Kedai kopi di Eropa seperti di Inggris menjadi tempat di mana para pemikir, penulis, dan ilmuwan berkumpul untuk bertukar gagasan. Disinilah kopi mendapat julukan bahan bakar pencerahan. Salah satu tempat terkenal adalah kedai kopi di Oxford, yang kemudian menjadi tempat kelahiran perusahaan asuransi Lloyd's of London. Kopi menjadi simbol perubahan, sementara anggur dan bir cenderung membius dan membuat orang lesu. Kopi membangunkan pikiran. Banyak ide besar dari revolusi industri hingga gerakan sosial lahir dari kedai kopi. Kopi telah menjadi lambang kreativitas, dan dari sinilah muncul istilah intelektual cafe yang sering dihubungkan dengan diskusi filosofis. Yang keempat yaitu kopi di Italia, seni budaya dan gaya hidup. Italia mungkin adalah salah satu negara yang paling erat kaitannya dengan budaya kopi. Dari espresso hingga cappuccino, kopi di Italia bukan hanya minuman, tapi juga bagian penting dari gaya hidup sehari-hari. Barista di Italia dianggap sebagai seniman. Dengan setiap cangkir espresso dibuat dengan presisi dan perhatian penuh. Di sini, kopi disajikan dengan cepat, namun tetap menjadi momen yang dinikmati. Ritual minum kopi di Italia mencerminkan kecintaan mereka pada kehidupan yang lambat dan penuh arti. Setiap pagi, orang-orang Italia berhenti sejenak di bar lokal mereka untuk meminum espresso sebelum memulai hari. Dalam satu tegukan kopi yang cepat, terkandung rasa dan semangat yang mendalam. Cara sederhana namun berarti untuk memulai hari. Yang kelima yaitu budaya kopi di Amerika Serikat, revolusi kedai kopi modern.
Di Amerika Serikat, budaya kopi modern meledak dengan munculnya jaringan kafe seperti Starbucks yang membawa kopi ke setiap sudut kota besar. Kopi di Amerika menjadi simbol gaya hidup cepat dan modern, di mana minum kopi seringkali dilakukan sambil berlari ke tempat kerja atau rapat. Namun lebih dari itu, kedai kopi modern di Amerika juga menjadi tempat bekerja, belajar, dan bahkan berkarya. Dengan tren third wave coffee yang menyebar, fokus bergeser dari sekedar konsumsi cepat ke kualitas biji kopi, metode pembuatan, dan rasa yang lebih kompleks. Amerika telah mengubah cara dunia memandang kopi, bukan hanya sebagai bahan bakar harian, tapi juga pengalaman yang kaya akan seni dan sains. Yang keenam yaitu kopi di Amerika Latin, akar dalam tradisi dan produksi. Sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, Amerika Latin memiliki hubungan mendalam dengan kopi, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Di Brasil, Kolombia, dan negara-negara penghasil kopi lainnya, kopi bukan hanya minuman, tapi juga bagian dari identitas nasional. Kopi menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani yang dengan hati-hati menanam, memetik, dan memproses biji kopi terbaik di dunia. Di banyak daerah pedesaan di Amerika Latin, secangkir kopi adalah cara untuk memulai hari, menandai waktu istirahat, dan merayakan kebersamaan dengan keluarga. Setiap tegukan kopi membawa rasa tanah, alam, dan dedikasi para petani yang bekerja keras. Di sini, kopi bukan hanya minuman, tapi juga simbol harapan dan ketekunan. Yang ketujuh yaitu kopi di Jepang, simbol seni dan kehidupan modern. Kopi di Jepang mungkin tidak memiliki sejarah sepanjang Timur Tengah atau Eropa, namun negara ini telah mengadaptasikannya dengan cara yang sangat unik. Di Jepang, kopi adalah lambang seni, keanggunan, dan kesederhanaan. Kedai kopi bergaya kisaten tradisional menyajikan kopi dalam suasana yang tenang dan penuh perhatian, jauh dari hiruk-pikuk kota modern. Selain itu, Jepang juga menjadi pelopor dalam inovasi kopi, seperti dengan tren kafe yang menawarkan kopi seduh dingin atau berbagai metode pembuatan manual yang presisi. Di sini, secangkir kopi dibuat dengan perhitungan yang akurat, menciptakan harmoni antara rasa dan penampilan. Minum kopi di Jepang adalah pengalaman meditasi, sebuah cara untuk menyeimbangkan kehidupan modern yang sibuk dengan momen ketenangan. Kita bergeser yang ke-8, budaya kopi di Indonesia, warisan dan kebanggaan lokal. Indonesia, salah satu produsen kopi terbesar di dunia, memiliki budaya kopi yang sangat beragam dan kaya. Dari Aceh hingga Papua, setiap daerah memiliki jenis kopi khasnya sendiri yang dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan cara pengolahan yang unik. Kopi Indonesia seperti kopi luwak bahkan menjadi salah satu kopi termahal di dunia, terkenal karena proses fermentasinya yang alami. Di banyak desa di Indonesia, kopi disajikan sebagai bentuk keramahan, tanda selamat datang bagi tamu. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi yang kuat, di mana kopi tidak hanya diminum, tapi juga menjadi alat untuk menjalin hubungan sosial. Minum kopi bersama adalah cara untuk berbagi cerita, saling mengenal, dan mempererat ikatan persaudaraan. Sahabatku semua, budaya minum kopi di seluruh dunia adalah cermin dari sejarah, identitas, dan kebersamaan manusia. Setiap tegukan kopi membawa kita lebih dekat dengan kisah di baliknya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik lainnya di Universitas Kreatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum menutup video, jangan lupa minum kopi. See you next time.